Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lampung Tengah. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sebelah saya ada Ibu Heni Meidawati yang akan saya supervisi untuk kegiatan kali ini. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi Bu Yuli. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi untuk kegiatan supervisi ya Bu Heni ya. Nah baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk pengembangan diri Ibu Heni sendiri ya. Nah di situ untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Heni lakukan. Nah, di kegiatan praobservasi ini sebagai persiapan awal agar nanti Ibu Heni bisa lebih siap dan bisa lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu ya. Nah kira-kira nanti kelas mana yang akan Ibu pakai untuk melakukan supervisi ini Bu? Kelas 10-12 ini. Berarti kelas 10-12 ya Bu. Kira-kira untuk harinya kapan ya Bu? Hari Kamis jam ke-1-2. Baik, jadi hari Kamis jam 1 dan ke-1 dan 2. Oke. Baik ya Bu Heni, mungkin lalu untuk pembelajaran hari Rabu besok, tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil? Tujuan pembelajaran yang saya ambil untuk hari Kamis itu terkait peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dengan tepat. Itu ya Bu ya untuk tujuan pembelajarannya ya Bu. Lalu untuk area pengembangan apa sih yang akan Ibu amati ketika nanti saya observasi Bu? Mungkin area keaktifan peserta didik Bu ini. Ya. Oke. Lalu untuk strategi pembelajarannya nanti apa yang akan Ibu pakai? Strateginya atau model pembelajarannya seperti apa Bu yang nanti akan Ibu pakai? Kalau model pembelajarannya saya menggunakan PJBL dalam project based learning, kemudian menggunakan metode diskusi. Oke, berarti nanti Ibu akan menggunakan model PJBL ya Bu ya. Lalu setelah itu juga mereka akan berdiskusi ya. Oke, lalu untuk media pembelajarannya Bu, Ibu nanti akan menggunakan media apa Bu? Medianya saya menggunakan LKPD, Moodle, kemudian media pendukungnya itu ada PowerPoint untuk presentasi sudah disiapkan. Oke, berarti nanti Ibu menggunakan ada LKPD, ada modul, selain itu juga ada materi berupa PowerPoint ya Bu ya. Oke. Lalu harapan apa sih yang Ibu inginkan di dalam kegiatan supervisi ini nanti Bu? Oke, harapan saya nantinya setelah ini nanti anak-anak menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Jadi nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi di hari Kamis nanti, lalu kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Baik. Nah, kira-kira ada yang ingin Ibu tambahkan lagi? Cukup Ibu. Oke, kalau cukup berarti sampai bertemu lagi kita di hari Kamis ya Bu ya di dalam observasi nanti. Baik. Terima kasih ya Bu Heni. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Oke, saya persilahkan ketua kelas untuk mempersiapkan untuk doa bersama mengawali pembelajaran pendidikan. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.
kabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Itu absen. Adrina, Chelsea Fiorentina hadir. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait menerapkan perilaku taat hukum. Kemudian capaian pembelajarannya menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menganalisis perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Dari judulnya tadi, ada pertanyaan, berikan contoh perilaku taat hukum yang pernah kalian lakukan. Oke. Adakah yang mau menjawab? Oke, diawali oleh saya. Nama dan menjadi dan aspek itu sejauh itu selalu memakai helm saat berkendara. Dan menggunakan helm saat berkendara. Terima kasih Kasih. Contoh pelanggaran hukum yang dilakukan itu adalah tidak terlambat dengan sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, adakah di kelas 10-12 yang pernah terlambat ke sekolah? Berarti semuanya di kelas 10-12 itu mencerminkan perilaku taat. Ini ada video pembelajaran, nanti kita sama-sama simpulkan apa sih yang kita peroleh setelah melihat video pembelajaran ini. Mulai ya. Ada yang berbeda dalam operasi patuh jaya yang digelar oleh Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Polda Metro Jaya kali ini. Bagi para pengendara yang taat peraturan akan diberikan hadiah sebagai apresiasi. Oke, dari video pembelajaran tadi yang ditampilkan, apakah kesimpulan yang dapat kalian ambil? Oke, perwakilan silakan. Ya saya. Oke, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Tiara Kurniasari dari nomor absen 35. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu video tadi merupakan salah satu contoh dari perilaku taat hukum, dan bagi pelaku yang taat terhadap hukum atau taat terhadap peraturan lalu lintas maka akan diberikan reward, dan bagi yang melanggar maka akan diberikan sanksi. Terima kasih Tiara. Oke, jadi dari video pembelajaran tadi kalian dapat melihat contoh perilaku taat hukum. Kemudian dari videonya juga kita lihat, oh yang taat hukum itu diberikan reward atau hadiah. Kemudian yang melanggar hukum diberikan sanksi. Oke, kita lanjutkan ke materi perilaku taat hukum. Oke, di sini ada 3 jenis perilaku ketaatan hukum. Oke, saya persilakan coba Arta yang membacakan 3 jenis ketaatan hukum. Boleh, Pak Irta? Diri sebenarnya nama Muhammad Esa dari nomor absen 22. Izin bacakan. Yang yakin kalian sudah berada di titik taat hukum yang mana? Yang secara Oke, kalau menurut Putri merasa bahwa ketaatan hukumnya Putri itu sudah di tingkat yang ketaatan secara kesadaran diri. Salsa juga berdasarkan ya. Nah, cukup untuk materinya. Sekarang Ibu bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak taat hukum. Langsung Ibu bagi sesuai meja aja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu bagikan LKPD. Oke, selanjutnya kelompok 2 berarti terkait berita bohong atau hoax. Silakan kalian cari kasusnya itu boleh dari internet, gunakan handphone kalian. Kemudian di panduan LKPD-nya juga sudah ada. Silakan cari kasusnya di mana, kemudian penyebabnya apa.
dengan 15 menit untuk mencari dan sampai dengan penyelesaiannya. Nanti terakhir dipresentasikan di depan kelas, tapi perwakilan saja, ya. Oke, saya persilahkan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 siapa aja anggotanya? Oke, sudahkah selesai? Sudah. Sampai dengan penyelesaian? Sudah. Solusinya juga sudah? Sudah. Siap presentasi ya? Siap. Oke, saya persilahkan bagi kelompok yang sudah siap presentasi. Siap ya, kelompok 1 siap. Oke, kelompok 1 siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri izin memperkenalkan diri. Nama Zalia Sakinah Hidayat dari nomor absen 37 dan rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan sasaran generasi muda termasuk anak sekolah, sehingga kita harus perang melawan narkoba. Baik, selanjutnya tentang informasi kejadian dan contoh kejadian, yang mana berawal dari informasi tentang adanya peredaran. Berikutnya adalah penyebab. Penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, pengaruh lingkungan, serta pergaulan yang salah dan bebas. Baik, selanjutnya tentang upaya pemecahan masalah dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada kalangan remaja dan generasi muda. Baik, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda sangat berdampak bagi banyak pihak, terutama dapat merugikan. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap saya. Oke, silakan. Di sini perkenalkan diri sebelumnya, nama Muhammad Arka Mahesa dari nomor absen 22. Izin bertanya, bagaimana upaya pencegahan dari kasus yang kalian bahas? Baik, jadi upaya pemecahan masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada kalangan remaja dan generasi muda itu dapat dicegah dengan cara dari 3 aspek, yaitu dukungan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih akan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi dari kasus penyalahgunaan narkoba itu berarti perilaku tidak taat hukum. Karena di peraturan perundang-undangan juga sudah dijelaskan bahwasanya proses penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba tadi. Oke, saya lanjutkan ke kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Boleh? Kelompok 2 dulu ya, silakan. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah tutur kata dari rekan-rekan dan saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang jadi kalau yang disampaikan kelompok 3 tadi kan terkait Suramo. Suramo itu tadi ada pertanyaan dari Jalil itu bagaimana cara penyelesaiannya, solusinya seperti
upaya itu ada preventif sama represif. Kalau preventif itu upaya sebelum terjadinya kasus curanmor tadi. Oh, berarti kalau misalkan tidak ingin motornya hilang, berarti menggunakan kunci ganda atau pakai gembok misalkan. Kalau itu upaya preventif sebelum terjadinya suatu kasus. Tapi ada upaya represif tadi yang disampaikan oleh kelompok 3. Upaya represif itu setelah terjadinya kasus curanmor, maka yang berlaku adalah tindak pidananya. Pidana hukum ketika sudah mencuri berarti dihukum pidana, misalkan di penjara 3 tahun sesuai dengan ketentuan KUHP mencuri motor. Bisa dipahami? Kalau preventif itu sebelum terjadinya kasus, kalau represif itu setelah terjadinya kasus gitu. Bahkan itu semua kasus ada preventifnya, ada represifnya. Kayak cara menanggulangi ke kasus yang belum terjadi itu apa gitu? Itu preventif. Oke, dari yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, ada 6 pertanyaan. Bisa ya mengaitkan mana-mana contoh taat hukum, mana-mana contoh kasus pelanggaran hukum atau yang melanggar hukum. Oh, ternyata kasus penyalahgunaan narkoba itu contoh melanggar hukum. Kemudian berita hoax, hanya berita hoax. Oh, ternyata itu juga melanggar hukum. Kemudian tadi yang terakhir mencuri motor itu juga melanggar hukum. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang melanggar hukum yang harus kalian hindari. Apalagi sebagai pelajar kita harus taat hukum sesuai dengan peraturan yang ada gitu, atau peraturan yang berlaku kalau di sekolah. Tadi Jalin menyampaikan menggunakan helm karena takut ditilang gitu kan, sanksi tilang. Tapi kalau di sekolah kan wajib mengenakan helm, dan itu peraturan sekolah juga didukung peraturan pemerintah. Jadi bukan lagi terpaksa ya Jalin, tapi digunakan karena kesadaran diri sendiri. Lagi pula kan helm itu keselamatan kalian. Maafnya ngomong, kalau misalkan kecelakaan kalian nggak menggunakan helm, kena duluan kepalanya kan hancur kepalanya ya. Ya. Tapi kalau ada pelindungnya, paling tidak kalian tidak seberapa hancur gitu ya. Oke, jadi bukan lagi karena hanya takut dengan hukum, tapi lebih ke kesadaran kita menaati hukum. Sadar sendiri kita harus taat hukum. Oke, cukup? Adakah yang mau jadi sampel pembelajaran hari ini? Saya dapat apa nih Bu? Gitu. Menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh? Oke, silakan Suci. Jadi kesimpulannya dari Bu, dari ini juga saya tahu bahwa kasus-kasus tindakan yang kurang baik, misalnya seperti penggunaan narkoba, pembinaan, kemudian motor atau dari hoax itu kan tindakan yang buruk, yang negatif, yang itu tidak mengenai sanksi soalnya yang tidak. Terima kasih Suci. Masih banyak yang melanggar hukum, taat hukumnya itu dapat kalian simpulkan masing-masing. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Untuk hari ini cukup? Oke, Ibu ada prospek sedikit terkait materi untuk pembelajaran hari ini. Silahkan disiapkan kertas dan penanya. Oke. Terima kasih. Silahkan
tulisan analisis kasus. Boleh pilih kalian masing-masing. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada yang ditanyakan atau tertinggal? Enggak, aman? Silahkan dijawab. Itu hasil post testnya, itu menggambarkan kalian dapat nggak sih materi hari ini, apa sih yang kalian peroleh dari materi hari ini. Oke, silahkan dijawab. Nanti dikumpulkan. Cukup? Selesai nggak? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Nih. Sudah, Jalin? Sedetik lagi ya, Bu. Cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga banyak materi atau ilmu yang kalian dapatkan. Semoga sehat selalu sampai dengan pertemuan minggu depan. Kemudian kita akhiri dengan doa dipimpin oleh Jalin. Saya persilakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tentunya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jalin. Terima kasih untuk hari ini. Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuli Kurniasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah dari SMA Negeri 1 Kota Kecil. Di sini saya ditemani oleh Ibu Heni Medawati selaku guru yang sudah saya observasi, dan Ibu Eni Setianingsih selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Bagaimana kabarnya Bu Eni dan Bu Heni? Alhamdulillah. Baik. Nah, alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, jadi pada percakapan hari ini di pasca observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Heni terkait dengan pelaksanaan observasi kelas Bu Heni yang kita lakukan kemarin ya Bu ya. Nah, jadi kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih perkembangan atau proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, bagaimana Ibu sudah siap? Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, setelah Ibu kemarin melakukan proses pembelajaran, bagaimana sih Bu perasaan yang Ibu rasakan? Saat saya merasa menekan karena mungkin belum terbiasa, jadi merasa tegang, lama-lama alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi pertama Ibu merasa deg-degan ya Bu ya, tapi setelah itu setelah mengalir banyak waktu sudah merasa seperti biasa seperti itu ya Bu ya. Jadi lalu bisa diceritakan kembali nggak Bu untuk area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang akan saya kembangkan adalah meningkatkan keaktifan siswa dengan kemampuan pengelolaan di dalam kelas. Jadi untuk area pengembangannya yaitu untuk melihat ya Bu atau meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas, dan ia ingin melihat bagaimana sih pengelolaan kelas Ibu di dalam mengajarnya ya. Nah, lalu menurut Ibu sejauh mana nah tadi Ibu untuk pengembangannya sudah Ibu jelaskan. Nah, kira-kira tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran dengan metode PJBL, kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan hasil. Lalu ada lagi? Jadi
Jadi yang sudah Ibu lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya sebelumnya, lalu di dalam rencana pembelajaran itu juga sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE ya. Lalu untuk strateginya atau model pembelajarannya pakai apa Bu? Model pembelajarannya kayak JBL ya. Tugasnya itu menggunakan KPD. Jadi menggunakan model PJBL dan sudah disiapkan juga LKPD. Oke. Nah, lalu menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah menurut Ibu itu sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Jadi menurut Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Kira-kira menurut Ibu kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran berlangsung itu apa aja Bu? Kekurangannya adalah masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, kemudian pembelajaran diferensiasi masih terbatas pada produk, dan pembelajaran KSE masih belum termuat semua karena hanya ada relasi dan kesadaran kita. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, menurut Ibu siswa itu masih kurang aktif ya Bu, baru hanya beberapa saja yang aktif. Lalu dalam pembelajaran berdiferensiasi baru berupa produk ya Bu, dan KSN-nya juga belum termuat semuanya. Oke. Nah, menurut Ibu kenapa sih Bu itu bisa terjadi? Jadi pada saat pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang cukup banyak, itu kurang efektif. Saya akan melakukan dan menggunakan pendekatan sesuai minat dan gaya belajar mereka supaya anak merasa nyaman belajar di kelas. Misalnya saya membagi kelompok audio, kelompok visual, kelompok kinestetik dan menyesuaikan dengan kegiatan di kelas. Jadi itu termasuknya sudah rencana Ibu ke depan ya Bu. Jadi untuk pembelajaran di kelas untuk kedepannya Ibu akan menyesuaikan dari minat, gaya belajar ataupun kebutuhan belajar mereka ya Bu ya. Nah kira-kira akan Ibu laksanakan kapan ini untuk perubahan rencana yang sudah tadi Ibu sampaikan tadi? Segera mungkin akan dilakukan minggu depan karena KPI sudah mulai. Ya, minggu depan ya Bu ya. Oke, lalu siapa aja sih Bu yang akan Ibu ajak berkolaborasi untuk perbaikan dari rencana itu tadi? Tentunya saya akan meminta dukungan maupun kolaborasi dari relasi dengan sejawat, bisa dengan diri atau dengan saya yang sama-sama melakukan pelajaran pendidikan berbasis. Oke. Terima kasih ya Bu ya atas jawabannya. Semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasikan dengan baik, dan saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik. Baik, terima kasih ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Enistianisi untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya pasca observasi ini. Baik, terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Di sini saya akan mengomentari gitu ya, mengomentari terkait dengan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli. Jadi tadi Bu Yuli saya lihat sudah menggunakan alur data ya, dari tujuannya kemarin melakukan kegiatan pra observasi ya, kemudian dari identifikasi hal-hal yang terjadi ketika Ibu Dewi ya, Ibu Heni melakukan kegiatan observasi, kemudian rencananya ya, bahkan ada rencana terkait dengan hasil observasi tadi kan ada hal yang sudah baik, ada yang belum baik, kemudian Bu Heni juga sudah membuat rencana tindak lanjutnya, kemudian juga ada ini ya aksinya ya, aksinya tadi. Jadi tanggung jawab, kemudian aksinya kapan dilakukannya, kemudian ada juga yang membantu tadi. Nah kemudian dari prosesnya Bu Yuli juga sudah melakukan kegiatan prinsip-prinsip coaching, yaitu dari kemitraan, kemudian proses kreatif. Bu Yuli juga sudah mengulas apa sih tadi yang disampaikan oleh Bu Heni, kemudian juga
sudah ditegaskan juga Bu Yuli tidak menggurui sampai si coach ini menemukan solusi untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, di sini berarti Bu Yuli sudah menerapkan semua prinsip-prinsip dari coaching ini. Oke, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Ya. Terima kasih juga. Terima kasih untuk Ibu Heni dan Ibu Eni atas tanggapannya terkait jalannya pasca observasi kelas. Dan akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni selaku pengajar praktik dan Ibu Heni selaku guru yang diobservasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.